Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sudah siap-siap nih di jam 5 pasti di Dialog Fajar yang setiap harinya hadir bersama kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Nah, pagi ini kita bersama Ustadz Umar Jaini, beliau pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di kalender yang baru ya Ustadz. Betul. Sehat ya Ustadz Umar? Sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, doa kita semua Ustadz. Itu yang penting. Iya, kalau sudah kalendernya baru, tentu semangat ini masih baru gitu Ustadz. Betul. Masih awal-awal gitu. Tapi supaya kita ini bisa naik kelas gitu Ustadz. Kiranya naik kelas kan tidak hanya untuk anak-anak sekolah ya, tapi kehidupan pun juga Ustadz. Yang harus seperti apa sih Ustadz dan juga bagaimana? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Iya, kawan, apa yang disampaikan Mbak Ayu tadi saya kira ini sangat penting. Sekarang kita sudah sepekan ya memasuki tahun 2024. Kemarin ya masyarakat merayakan sedemikian rupa, gegap gempita di sana sini. Nah, tentu sekarang tahun sudah berganti, maka otomatis ketika tahun berganti, usia kita ada yang mengatakan berkurang, ada yang mengatakan bertambah. Terserahlah, itu silakan dari sudut pandang mana saja. Ada yang mengatakan berkurang, itu artinya kalau di sudut pandang dari sisi jatahnya. Misalnya jatahnya 70, sekarang sudah berkurang 1 tahun. Kalau sekarang usianya 59, maka tinggal 11 tahun. Kalau sudah 69 berarti sudah tinggal sedikit lagi ya dengan jatahnya. Kalau 70 itu kalau dari sudut pandang umurnya berkurang. Tapi kalau dari sudut pandang umurnya bertambah, berarti ya dari sekian ke sekian. Untuk menuju yang akhir tadi itu. Nah, silakan saja, itu kan diskusi-diskusi di masyarakat. Atau enggak tambah sekarang berkurang, ya silakan saja. Tapi yang jelas tahun berubah itu artinya bahwa umur kita bisa silakan saja tadi bertambah atau berkurang. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengevaluasi kehidupan kita tahun 2023 kemarin. Ini Al-Quran itu sangat luar biasa, memberikan pedoman kepada kita agar kita senantiasa melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini kawan penting. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita agar mengevaluasi bagaimana perjalanan hidup kita kemarin, hasilnya bagaimana, capaian-capaiannya sampai seberapa dari perjalanan hidup kita itu. Nah, kemudian dari perjalanan hidup itu, capaian-capaian itu sebagai apa? Sebagai acuan untuk mengacu yang lebih baik lagi untuk amal perbuatan kita di tahun-tahun yang akan datang dan bahkan untuk persiapan menuju ke akhirat. Jadi itulah yang luar biasa Islam ini, tidak hanya memandang kehidupan itu hanya di dunia ini saja, tapi yang harus dipersiapkan kawan itu di dunia ini dan sampai bahkan nanti ke setelah akhir dunia ini di akhirat. Ini Al-Quran mengisyaratkan seperti itu. Nah kawan, maka secara mudah silakan masing-masing di antara kita untuk mengevaluasi diri. Apakah
tahun 2023 kemarin perjalanan hidup kita itu sama dengan tahun sebelumnya. Ya, kalau bahasa tetangga kita itu, Ya. bahasa Maduranya, kalau cuma pegun katanya, Oh. pancet saja, tetap saja sama dengan yang kemarin, maka itu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Sama itu Mbak Ayu, itu rugi. Karena apa? Ya umurnya sudah berkurang, kemudian ya segala macamnya sudah berkurang, Ya. dari sisi hartanya, dari sisi macam-macamnya lah ya berkurang, tapi kok hidupnya tetap saja sama saja dengan kemarin, maka itu termasuk kategori orang yang rugi. Nah, atau sebaliknya, atau yang lebih ini lagi, apakah justru tahun 2023 prestasi kita lebih jelek dari 2022? Nah, silahkan kita evaluasi diri, apakah kehidupan kita, perjalanan hidup kita ini tahun 2023 lebih jelek dari tahun 2022, maka itu termasuk orang yang celaka. Astagfirullah. Jadi lebih parah lagi, wong sama saja itu rugi, apalagi yang lebih. sampai lebih jelek, maka itu adalah orang-orang yang celaka. Ruginya lebih banyak lagi kerugiannya. Nah, apakah kita di kelompok yang 3? Yaitu kehidupan kita, perjalanan hidup kita, prestasi kita di tahun 2023 kemarin itu lebih baik. Nah, itu silahkan masing-masing kawan untuk mengevaluasi diri. Nah, kira-kira di mana posisinya? Nah, ketika kita sudah mengetahui atau menyadari di mana posisi kita, maka berikutnya adalah bagaimana harus 2024 ini kita harus naik kelas. Ya, amin. Supaya tidak menjadi kategori tadi itu. Wong sama saja adalah rugi. Rugi. Apalagi lebih jelek lagi. Celaka. Apalagi yang Lebih yang lebih rendah jelek lagi. itu ya menjadi apa tadi? Kelompok yang celaka. Celaka. Nah, bagaimana kita agar naik kelas kita? Nah, silahkan masing-masing kawan untuk mengevaluasi diri dari sisi apanya? Pertama, mungkin dari sisi spiritualitas kita. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah kira-kira tahun kemarin ini apakah sudah ada peningkatan atau sama saja. Nah, silakan kita evaluasi diri kita masing-masing, apakah secara ibadah kita sama saja atau ada peningkatan. Atau mungkin dari sisi ekonomi rumah tangga kita kira-kira bagaimana? Apakah tahun kemarin, tahun 2002 dengan 2023 sama saja? Nah, kalau sama saja padahal ada inflasi, ada apa kan ya? Dari rumus dunia saja sudah rugi loh ya kalau kalau sama saja dengan kemarin. Itu padahal rumus dunia, apalagi rumus akhirat ya. Kita sudah diberikan umur, diberikan berbagai macam rezeki dari Allah, kok sama saja. Nah, ini termasuk rugi. Nah, termasuk kalau secara ekonomi rumah tangga kita kok sama saja dengan kemarin, ya termasuk rugi karena Tidak ada perubahan yang lebih baik gitu ya, betul ya. Mungkin juga bagaimana hubungan kita antar sesama masyarakat, di tetangga di rumah tangga kita, di tetangga kanan kiri kita, apakah kita kemarin masih sama saja, tidak pernah nyopoan dengan tetangga, masih iri dengan tetangga. Kalau tetangga punya rezeki, kita masih iri, kita masih galau kalau melihat orang punya kenikmatan. Nah, itu silahkan kita evaluasi diri kita. Kalau kita masih seperti itu, maka termasuk orang yang rugi. Bahkan celaka ya kalau sampai kita gibah, ngerasani tetangga karena mendapatkan kenikmatan dan seterusnya. Termasuk kawan, bagaimana prestasi dan karir kerja kita di tempat kita bekerja, apakah kita masih sama saja dengan kemarin, gak ada peningkatan? Nah, termasuk juga rugi. Nah, itu silahkan masing-masing kita
merenung. Ya, enggak apa-apa, terlambat dikit kan, seharusnya ini renungan ini memang ya akhir tahun ya, untuk mengawali tahun lebih baik. Tapi mumpung masih tidak terlalu lambat, ini masih sepekan yang kemarin, kita evaluasi dari sisi spiritualitas kita, dari sisi ekonomi, dari sisi hubungan antar sesama masyarakat, kemudian prestasi kerja kita, produk-produk kita punya produk apa saja, maksudnya produk pekerjaan-pekerjaan kita yang bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira apakah ada ya kemarin ini yang hidup kita ini untuk bisa, karya kita yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, misalnya begitu. Atau di tempat kerja kita, apakah kita lebih baik apa enggak dibanding dengan tahun-tahun kemarin. Begitu juga tentang peran-peran yang telah diberikan jadi amanah kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah kawan kira-kira sebagai bahan renungan kita, diskusi pada diri kita, bahasa menterengnya itu dialektiknya ya. Dialektikanya kita untuk perenungan itu kira-kira dari sekian itu apa yang kita masih lemah dan harus kita perbaiki, harus kita naikkan kelasnya di tahun 2024 ini. Lalu Ustadz Umar, yang menilai kita naik kelas itu siapa Ustadz? Saya kira kan terasa Mbak Ayu. Ya bahkan yang lebih tahu kita bagaimana ibadah kita. Ya walaupun kemudian bukan untuk sombong loh ya. Setelah tapi untuk evaluasi diri, namanya itu muhasabah ya. Sebelum nanti dihisab oleh Allah. Ya Allah, iya betul Ustaz. Sebelum dihisab oleh Allah, maka kita hisab dulu sendiri, kita hitung sendiri, kita evaluasi diri sendiri. Karena memang perintahnya tadi itu kan, perintahnya dalam Al-Quran tadi itu yang di awal tadi saya bacakan. Nah, jadi kawan, apa standarnya untuk kita mengevaluasi agar kita bisa naik kelas? Nah, ini suatu ketika ada orang Arab dusun, Mbak Ayu. Arab dusun menghadap kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kira-kira begitu pertanyaannya ya. Orang yang baik itu yang bagaimana ya Rasul? Pertanyaannya sederhana. Orang yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Lalu oleh Rasul dijawab dengan jawaban yang singkat tapi maknanya sangat dalam. Kata Nabi, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Kata Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya atau diberikan tambahan umur dan amalannya bagus. Perilakunya semakin baik, perbuatannya makin baik. Kata-kata yang dikeluarkannya makin baik, kalimat-kalimat yang diucapkan makin baik. Nah, kira-kira begitu. Sedangkan sebaliknya, wasyarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yaitu orang yang diberikan umur panjang atau ditambah umurnya tapi perbuatannya tidak baik. Nah, itu jawaban Rasulullah. Nah, kawan, itulah sebagai standar kita. Kira-kira kita sudah ditambah umur ini, apakah kemarin kita bagus perbuatan kita atau semakin tidak bagus? Nah, itu standarnya. Nah, agar maka supaya naik kelas, pertama harus ada ketekatan dalam diri kita. Ada, kalau bahasa ininya, ada resolusi, kebulatan tekad. Apa yang harus saya capai, harus saya perbaiki di antara tadi itu dari sisi spiritual. Apakah tahajud saya pada tahun kemarin masih sering kosong ya, misalnya begitu. Apakah sholat-sholat sunnah saya masih kurang ya? Apakah puasa-puasa sunnah saya lewat begitu saja? Atau mungkin sedekah saya kok masih kurang ya, misalnya begitu. Itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana 2023 selesai, 2024 harus kita naikkan kelas kita tadi itu dari sisi spiritual kita. Mungkin juga kawan, Allah sudah kasih umur pada kita,
sampai umur sekian ini loh kita mungkin masih belum bisa baca Al-Quran. Maka buatlah resolusi, mantapkan keyakinannya, saya harus bisa baca Al-Quran sebelum saya dipanggil oleh Allah. Misalnya begitu. Nah, yang tahu diri kita sendiri. Yang sudah bisa baca Al-Quran tapi kok masih gratul-gratul, belajar lagi bagaimana agar lebih baik lagi. Nah, itu dari sisi spiritual. Silakan dievaluasi sendiri mana yang perlu diperbaiki. Yang tadi juga dari sisi ekonomi. Nah, kira-kira dalam usia kita yang sekian ini, saya tidak tahu kawan di antara kita sekalian ini usianya berapa, kita tidak tahu. Silakan dievaluasi sendiri kira-kira kekuatan kita untuk mengubah tahun depan ini dari sisi ekonomi apa yang bisa dilakukan. Nah, supaya hidup kita ini tidak menjadi beban, tidak menjadi beban, bahkan beban anak-anak kita, mungkin loh ya. Tapi justru bagaimana hidup kita ini bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Secara ekonomi kita tingkatkan lagi. Kalau mungkin dari sisi fisik masih memungkinkan. Kalau masih muda-muda, maka buatlah resolusi apa yang harus saya lakukan untuk mengubah ekonomi rumah tangga saya. Misalnya begitu. Dari sisi karir kerja, boleh Mbak Ayu. Jadi punya keinginan itu boleh. Keinginan untuk mengubah lebih baik itu boleh. Karena memang Rasulullah menyampaikan khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, silakan yang mengetahui kita sendiri masing-masing, saya harus bermanfaat di bidang apa? Saya harus berguna di bidang apa? Nah, itu kawan, kira-kira silahkan mudah-mudahan tahun 2024 ini kita bisa lebih naik kelas kita. Dengan cara masing-masing kita membuat resolusi, memantapkan diri, bertekad dalam dirinya untuk mengubah supaya naik kelas. Amin, dengan ya pilihan-pilihan Rabbal tadi itu. Alamin. Masya Allah. Ini berasa kita mempunyai diberi booster sama Ustadz Umar Jaini. Bisa naik kelas di 2024. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Penjelasannya semoga bermanfaat kawan. Demikian, saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.